Saya Muhammad Rizky Aditya akan menjelaskan materi tentang Bernoulli dengan contoh soal. Jika seseorang sedang bertaruh menggunakan dadu, A mengatakan jika dari hasil lantunan sebuah dadu muncul angka genap, maka dia akan memenangkan taruhan tersebut. Jika tidak, maka dia kalah. Berapakah peluang dia kalah? Jawabannya, diketahui T dadu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Peluang A sama dengan 3/6. A adalah kejadian angka dadu genap. A sama dengan 2, 4, dan 6. Karena A menang, jika hanya muncul angka genap, maka perubahan acak X adalah munculnya angka genap. X1 sama dengan X2 sama dengan X3 sama dengan 0. Dan X2 sama dengan X4 sama dengan X6 sama dengan 1. Perubahan acak diskrit dan yang ditanyakan adalah peluang A kalah. Artinya yang ditanyakan adalah saat ganjil atau X sama dengan 0. Maka jawabannya peluang X sama dengan 0 sama dengan 3/6 pangkat 0 dikali 1 min 3/6 pangkat 1 min 0 sama dengan setengah. Baiklah, lanjut ke contoh soal nomor 2 tentang materi binomial. Berdasarkan penelitian, dari 5 orang yang menjenguk orang yang terpapar virus A, 3 orang akan terpapar virus A juga. Z sedang sakit terpapar virus A. Jika yang datang menjenguk Z 10 orang, berapa peluang paling sedikit 2 orang akan terpapar? Jawab, diketahui peluang 3/5, Q 2/5, N sama dengan 10. X adalah banyaknya orang yang sukses terpapar virus A. Ditanya P dalam kurung X lebih besar dari sama dengan 2. P X lebih besar dari sama dengan 2 sama dengan 1 min P X lebih kecil dari 2 sama dengan 1 min dalam kurung X dalam kurung P X sama dengan 0 plus P dalam kurung X sama dengan 1. Jadi 1 min kombinasi 10 0 3/5 pangkat 0 2/5 pangkat 10 min 0 ditambah kombinasi 10 1 3/5 pangkat 1 2/5 pangkat 10 min 1 sama dengan 1 min 2/5 pangkat 10 plus 10 3/5 pangkat 1 2/5 pangkat 9 sama dengan 0,9983. Jadi hasilnya adalah 0,9983. Baiklah, lanjut ke contoh soal nomor 3 tentang binomial negatif. Carilah peluang bahwa seseorang yang melantunkan 3 uang logam sekaligus akan mendapatkan semuanya muka atau semuanya belakang untuk kedua kalinya pada lantunan kelima. Jawab, dengan menggunakan distribusi binomial negatif untuk X sama dengan 5, K sama dengan 2, dan P 1/4 diperoleh B 5/2 dikali 1/4 sama dengan 4/1, 1/4 pangkat 2, 3/4 pangkat 3. Jadi 4 pangkat 1 per 1 pangkat 1 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 3 per 4 pangkat 5 sama dengan 27/257. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Khairi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, distribusi hypergeometrik. Jika dari 12 orang diketahui 6 adalah perempuan, akan dipilih secara acak 4 orang, berapa peluang 2 perempuan yang akan terpilih?
diketahui. N kapital sama dengan 12. N kapital adalah jumlah semua orang yang diketahui. M kapital sama dengan 6. M kapital adalah jumlah perempuan. N adalah jumlah yang akan dipilih secara acak, sedangkan K adalah yang akan terpilih, perempuan yang akan terpilih. Jawabannya P, peluang X sama dengan 2 sama dengan kombinasi 6 2 dikali kombinasi 12 kurang 6 4 kurang 2 per kombinasi 12 4 sama dengan 15 kali 15 per 495 sama dengan disederhanakan 5 per 11. Selanjutnya saya akan membahas tentang distribusi Poisson. Rata-rata terjadinya kecelakaan di suatu lampu lalu lintas dalam seminggu adalah 2 kali. Dengan mengasumsikan bahwa banyaknya terjadinya kecelakaan mengikuti distribusi Poisson, tentukan peluang dalam 1 minggu tidak terjadinya kecelakaan. Diketahui mu sama dengan 2. Ditanya peluang X sama dengan 0. Peluang X sama dengan 0 sama dengan 2 pangkat 0 dikali E pangkat min 2 per 0 faktorial sama dengan 0,1353. Poisson yang soal kedua. Peluang seseorang meninggal pada umur 20 tahun adalah 0,0075. Jika ada 100 orang yang berumur 20 tahun, tentukan peluang ada yang meninggal sebanyak 2 orang. Mu n peluang sama dengan 100 dikali 0,0075 sama dengan 0,75. Peluang X sama dengan 2 sama dengan 0,75 pangkat 2 dikali E pangkat min 0,75 per 2 faktorial sama dengan 0,1328. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martin Mulyo Syahidin, NPM G1A 019061 dari kelas B kelompok 4. Soal yang pertama adalah sebuah soal tentang distribusi normal, yaitu sebuah bola lampu 100 watt memiliki kecerahan 1640 lumens dengan standar deviasi 62. Berapakah probabilitas bola lampu tersebut memiliki kecerahan di atas 1800 lumens? Mendapatkan jawaban berapakah probabilitas lampu tersebut akan memiliki kecerahan di atas 1800 lumens, kita harus membuat sebuah kurvanya terlebih dahulu. Di sini kurvanya memiliki mean 1640. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah probabilitas lampu tersebut akan memiliki kecerahan di atas 1800 lumens. Nah, dari sini kita mendapatkan X sama dengan 1800, mu sama dengan 1640, dan sigma sama dengan 62. Untuk mendapatkan berapakah probabilitasnya, kita menggunakan persamaan Z sama dengan X min mu per sigma. Nah, di sini didapatkan 1800 dikurangi 1640 dibagi 62. Hasilnya sama dengan 2,58. Untuk mendapatkan jawaban probabilitas apakah lampu probabilitasnya di atas 1800, kita dapat menggunakan persamaan P X lebih besar dari 1800 sama dengan P dalam kurung Z
lebih besar dari 2,58. Nah, di sini 2,58 di dalam Z tabel nilainya yaitu 0,9951. Nah, sedangkan kurva ini jika di total nilainya adalah 1. Kemudian untuk mendapatkan jawaban probabilitas tersebut, maka caranya adalah 1 dikurang 9951. Maka akan mendapatkan jawaban 49. Maka probabilitas lampu tersebut akan memiliki kecerahan di atas 1800 lumens adalah 0,0049. Soal yang kedua adalah soal tentang distribusi gamma. Jumlah klaim pada jenis kebijakan tertentu dimodelkan sebagai distribusi gamma berikut, dengan parameter alfa sama dengan 120 dan lambda sama dengan 1,2. Hitung nilai perkiraan untuk probabilitas bahwa jumlah klaim individu melebihi 120. Dari soal tersebut didapatkan kesimpulan alfa sama dengan 120 dan lambda sama dengan 1,2. Nah, untuk mencari probabilitasnya digunakan persamaan P dalam kurang X lebih besar dari 120. Di sini didapatkan gamma 120 dan 1,2 sama dengan 120 dibagi 1,2 sama dengan 100. Untuk mendapatkan hasil persamaannya, P dalam kurung X lebih besar dari 120 sama dengan P dalam kurung Z lebih besar dari 120 dikurang 100 per 9,191. Maka didapatkan hasil sama dengan P dalam kurung Z lebih besar dari 2,191. Kemudian 1 dikurang 0,986 maka akan dapatkan hasil 0,014. Jadi probabilitasnya adalah 0,014. Soal yang ketiga adalah soal tentang Chi kuadrat. Sebuah mesin poker dibuat untuk membagi kartu poker secara acak. Di dalam sebuah pengujian menggunakan 1600 kartu, didapatkan pembagian sebagai berikut. Hati 441, skop 404, diamond 402, dan klub 353. Apakah dari pengacakannya mungkin akan sama? Untuk mendapatkannya, kita menggunakan persamaan X kuadrat sama dengan E dalam kurung 0 min E kuadrat per E. Nah, di sini dapatkan H O sama dengan PH sama dengan PS sama dengan PD sama dengan PK. Kemudian didapatkan H1 sama dengan
PH tidak sama dengan PS, tidak sama dengan PD, tidak sama dengan PK. Di sini didapatkan sebuah tabel sebagai berikut. Di sini dapatkan hati, skop, diamond, dan klub. Di sini dapatkan O sama dengan 441, 404, 402, dan 353. Kemudian dapatkan E sama dengan 400, 400, 400, dan 400. Kemudian dapatkan 0 kurang E, dapatkan 41, 4, 2, dan min 47. Kemudian didapatkan cari 0 min E kuadrat. Di sini didapatkan 1,6, 81, 16, 4, dan 2,204. Dan dapatkan sesuai kesamaan di atas E kuadrat per E, dan didapatkan hasil 4,20, 0,04, 0,01, dan 5,52. Di sini didapatkan dijumlahkan E sama dengan 9,77. Dan juga didapatkan X kuadrat sama dengan 9,77. Kemudian dari sini didapatkan untuk membuatnya digunakan sebuah kurva. Dari sini kita mendapatkan DF sama dengan 3, kemudian alfa sama dengan 0,05, dan CLIT sama dengan 7,81. Sini X kuadrat dalam 3 sama dengan 9,77. Kemudian probabilitasnya P lebih kecil dari 0,05. Kemudian X kuadrat lebih besar dari CLIT. Nah, dari persamaan ini dapat dijawab apakah dari pengacakannya mungkin akan sama. Dari jawaban di atas, pengacakannya akan berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Rizky Cahya Akbar, NPM G1A016088. Saya akan menjelaskan tentang teori peluang pada statistika. Contoh soal nomor 1. Pelemparan sekeping mata uang setimbang sebanyak 3 kali. S sama dengan tutup buka kurung G, GG, GGA, GAG, AGG, GAA, AGA, AAG, A dan A tutup kurung, di mana G merupakan gambar sedangkan A adalah angka. X, setiap satu sisi gambar bernilai 1 buka kurung, G sama dengan 1 tutup kurung, atau G di sini nilainya ada 1. S buka kurung G nilainya ada 3 dikarenakan ada 3 buah G di sini. GA nilainya ada 2. GAG nilainya ada 2. AGG nilainya ada 2. GAA nilainya ada 1. Mengapa nilainya ada 1 di sini? Dikarenakan G di sini cuma ada 1 atau sebuah. AGA nilainya 1, AAG nilainya 1, A dan A nilainya 0 dikarenakan tidak ada G di sini ya. Tutup kurung. Contoh soal nomor 2. Teoritis peluang memberikan cara pengukuran kuantitatif tentang kemungkinan munculnya suatu kejadian tertentu dalam suatu percobaan peristiwa yang kita lakukan. Untuk melakukan suatu percobaan dan peristiwa itu, kita membutuhkan ruang contoh dan kejadian. Pernyataan di sini, misalkan suatu percobaan tentang pelemparan sekeping dadu yang setimbang. Pertanyaannya, himpunan semua kemungkinan yang muncul dari percobaan ini adalah S sama dengan buka kurung 1, 2, 3, 4, 5, 6 tutup kurung. Mengapa bisa 1 sampai 6? Dikarenakan nilai yang ada di dadu itu yang paling besar adalah 6. Itulah mengapa di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.